Selamat datang di channel Ragam Tutorial. Pada kesempatan kali ini, Ragam Tutorial akan menyajikan video tutorial rumus-rumus penting apa saja di dalam Excel yang harus kalian kuasai supaya bisa membantu kalian dalam bekerja menggunakan Excel, baik itu dalam pekerjaan kalian, dalam usaha kalian. Kita akan buka dulu file Excel-nya. Rumus pertama yang paling sering digunakan yaitu rumus sum, di mana rumus sum ini adalah rumus penjumlahan. Tapi sebelumnya teman-teman harus pahami dulu konsep dalam mempergunakan rumus di Excel. Yang pertama yaitu waktu kita mau mempergunakan rumus di Excel, kita selalu awali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita tuliskan rumus yang mau kita gunakan. Setelah kita tuliskan, kita bisa lihat di bawahnya ini adalah referensi yang sudah disediakan, rumus-rumus apa saja yang berhubungan dengan sum yang kita tulis. Itu ada beberapa referensinya. Kemudian di sebelah kanannya teman-teman bisa lihat ini adalah penjelasan rumus ini digunakan untuk apa. Kemudian untuk pemilihannya kita bisa mempergunakan tombol arah di keyboard ya, bisa kita ke bawahkan, bisa kita ke ataskan. Kemudian untuk memilihnya kita pakai tombol tab pada keyboard. Setelah kita tekan tombol tab maka dia akan berubah. Nah, waktu berubah seperti ini dia akan diinstruksikan bagaimana sih rumus itu digunakan ya. Jadi kita bisa tahu nih, kita tulis sum terus kita kurung buka, terus yang berikutnya itu adalah number 1 ya, nomor yang pertama, terus kita pisahkan dengan titik koma, terus berikutnya adalah number kedua, titik koma, dan seterusnya. Nah, ini saya contohkan, kita akan menjumlahkan angka 1 ya, terus titik koma dengan angka 4 ya. Nah, ini bisa diteruskan lagi titik koma, angka berikutnya, titik koma, angka berikutnya. Tapi ini kita coba dulu untuk penjumlahan 1 dengan 4, kita kurung tutup, ya kita enter. Maka dia akan menjumlahkan 1 dengan 4. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita mau berhubungan dengan sel, penjumlahan sel? Di sini saya contohnya mau menjumlahkan antara sel D3 dengan D4. Nah, ini kita tuliskan lagi di bawah, kita tuliskan sama dengan sum. Nah, waktu kalau misalkan kita sudah hafal rumusnya, kita bisa langsung mempergunakan kurung buka tanpa kita mempergunakan tab. Nah, sama ini akan berubah instruksinya seperti ini. Nah, ini number 1 kita akan gunakan sel yang pertama. Ini, ya ini kita klik. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Kemudian kita pilih sel yang kedua. Terus kita kurung tutup. Terus kita enter, maka dia akan menjumlahkan jadi 400.000. 100.000 ditambah 300.000. Kemudian dengan rumus sum ini dia formatnya akan mengikuti. Nah, ini bisa teman-teman lihat dengan format rupiah mengikuti dari yang sudah ada formatnya. Kemudian waktu teman-teman mempergunakan rumus, itu bahkan banyak sekali teman-teman bertemu dengan yang namanya range. Range itu adalah jangkauan. Jangkauan misalkan kita mau jumlahkan dari atas sampai bawah. Nah, range itu adalah yang kotak yang kita pilih ini. Jadi kita tidak satu persatu seperti tadi ya. Kita jumlahkan satu sel, titik koma, satu sel, titik koma, satu sel, dan seterusnya. Nah, ini kita contohkan seperti ini ya, sama dengan sum, kemudian kurung buka, terus kita drag dari sini ke bawah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, waktu kita drag ini adalah range. Nah, penulisan range itu adalah dari awal sampai akhir ya, itu dipisahkan dengan titik 2. Ya, jadi penulisannya itu D3 titik 2 D12 ya. Kita kurung tutup, kita enter, maka dia akan menjumlahkan semuanya. Terus ada juga di sini untuk sum ini khusus ya, ada yang namanya auto sum. Nah, auto sum ini kalau teman-teman lihat itu dia fungsinya di posisi paling bawah ya, itu dia akan menjumlahkan ke baris-baris ke atasnya.
Nah, contohnya seperti ini. Kita mau menjumlahkan ini semua, maka kita akan pilih di bawahnya ya. Kita klik dulu, terus kita klik auto sum, maka dia akan otomatis menjumlahkan dari bawah sampai ke atas ini. Ya, kalau kita enter, nah, jadi waktu kalian mau mempergunakan sum itu bisa dengan efisien, cuma 2 kali klik, kalian klik bawahnya, kalian klik auto sum, langsung tertotal semuanya. Kemudian berikutnya dalam rumus sum ini ada 3 yang paling sering digunakan, yaitu rumus sum, sum if, dan sum if s. Ya, belakangnya ada s-nya, di mana ini adalah penjumlahan, kemudian sum if ini dia adalah kombinasi penjumlahan dengan memiliki satu kondisi. Terus kemudian yang sum if s ini dia penjumlahan dengan kondisi yang bisa lebih dari satu. Untuk penggunaannya, teman-teman bisa lihat data di samping sini ya. Ini ada tanggal toko, barang, dan harga, di mana tokonya ada A sama B, itemnya ada A, B, C dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, untuk menggunakan sum if itu kita menggunakan penjumlahan dengan satu kondisi ya. Nah, sum if ini di sini saya mau infokan ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis itu maksudnya waktu kita mempergunakan rumus sum if ya. Nah, ini sum if. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa petunjuknya ya. Ada range kriteria dengan sum range. Nah, artinya ini adalah range untuk yang kriteria yang kita pakai ya. Terus di sini ada range yang untuk kita jumlahkan. Nah, kalau misalkan range dengan sum range-nya ini di satu tempat, contohnya saya mau mempergunakan kondisinya di sini juga untuk dijumlahkan di sini juga, maka yang harus kita pergunakan itu cuma 2 ini, range dengan kriteria. Nah, sum range-nya ini bisa kita abaikan. Nah, sebagai contoh ya, ini saya contohkan sum if, terus kita drag di sini range-nya, kriterianya ya. Terus kita titik koma, terus kita berikan kriterianya. Kriterianya itu kalau misalkan di sini kita coba jumlahkan pakai kutip ya. Terus misalkan saya mau menjumlahkan yang di bawah 450.000. Nah, ini karena sama-sama di sini yang akan dijumlahkannya ini, ya udah kita tutup sampai di sini ya. Kita kurung tutup, kita enter. Maka dia akan mentotal 100 tambah 300, 400 ya. Terus 500, 500 tambah 300, 800, 800, 1100, 1200, 1300. Jadi benar ya. Nah, terus kalau misalkan yang tipe kedua itu kita pakai sum if. Nah, contohnya gini, di sini kita akan mempergunakan penjumlahan toko A aja. Jadi kita mau tahu nih toko A itu penjualannya berapa sih ya. Nah, ini kita bisa pakai range-nya yang di sini ya. Terus kita titik koma ya. Terus kita tuliskan kita mau pakai yang toko A ya. Toko A, terus kita kutipnya kita tutup. Nah, karena di sini yang penjumlahannya ini adalah berbeda kolomnya, maka perlu kita tuliskan lagi titik koma. Di sini kita drag lagi, terus kita kurung tutup. Nah, jadi di sini total dari toko A ini adalah 1,4 ya. Nah, ini kita cek aja nih. Kita cek di sini aja supaya cepat sama dengan sum ya. Terus ini kita drag yang toko A aja ya. Kita enter, maka 1,4. Jadi benar ya di sini. Nah, kemudian yang sum if ini kita penjumlahan dengan kondisi lebih dari satu. Contohnya seperti ini ya. Saya gunakan sama dengan sum if s ya. Sum if s ini kita akan
Yang pertama yaitu sum range, ya kita jumlah range yang akan kita jumlahkan, kemudian titik koma ya. Nah, kriteria yang pertama itu kita misalkan pakai yang toko A ya. Nah, ini kita drag range-nya, terus kita titik koma, kutip 2, toko A, terus kutip tutupnya ya, kita titik koma. Nah, ini kita dihadapkan dengan kriteria range kedua. Nah, range kedua ini kita pergunakan yang barang ini ya. Kita drag. Nah, kita mau titik koma ya. Kita mau misalkan di toko A terus kita lihat mau yang item A. Item A ya. Maka dia kita kurung tutup. Nah, ini kita enter, maka dia akan tertotal yang toko A, item A. Ya, ini bisa kita lihat 100.000 ditambah 100.000, 200.000. Ya, jadi untuk rumus sum ini mudah ya teman-teman ya. Oke, rumus selanjutnya adalah rumus count. Nah, untuk rumus count ini ada beberapa bentuk ya. Ada count A, count blank, count if, dan count if s. Nah, untuk count ini dia fungsinya adalah untuk menghitung berapa banyak jumlah data yang ada di tabel. Nah, untuk perbedaannya antara count dengan count A itu kalau untuk count dia akan menghitung jumlah data yang bentuknya adalah numerik atau angka. Nah, kemudian kalau untuk count A dia akan menghitung jumlah data yang bentuknya string. Nah, ini kita coba contohnya ya. Count di sini kita sama dengan kita tuliskan rumusnya pakai tab ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan value-value yang akan kita input. Di sini kita contohkan kita akan menginput sebuah range ya dari D3 sampai D12. Nah, ini kita kurung tutup ya, kita enter, maka dia akan menghitung. Nah, untuk count ini kalau misalkan kita pergunakan untuk yang bentuknya teks ya. Ini kita contohkan seperti ini. Nah, ini saya contohkan untuk di count dengan yang ada di kolom barang. Nah, ini kalau kita coba hasilnya adalah 0 karena dia di sini tidak ada yang bentuknya numerik atau angka. Nah, jadi kalau misalkan dia bentuknya adalah teks, maka kita pergunakan yang count A. Nah, ini. Terus kita misalkan yang dari tabel toko ya, kita coba. Kemudian kita tutup. Maka dia akan terhitung. Nah, kemudian untuk yang count blank ini dia akan menghitung data yang kosong. Nah, ini kita coba ya. Kalau misalkan kita coba untuk range data yang ada di barang ya. Nah, waktu kita kurung tutup, kita enter, dia hasilnya adalah 0 karena di sini tidak ada data yang kosong. Nah, kalau misalkan kita hapus salah satu, misalkan yang item C ini saya delete ya, maka dia akan berubah jadi 1. Nah, begitu juga kalau saya delete yang lain. Jadi count blank itu dia fungsinya untuk menghitung ada berapa sel yang kosong di range yang kita tuju. Nah, kemudian untuk count if itu dia akan menghitung jumlah data dengan satu kondisi. Nah, bedanya nanti kalau untuk yang count if s itu dia akan kondisinya bisa lebih dari 1. Nah, ini kita coba dulu yang count if ya. Nah, count if ini dia bisa dipergunakan untuk numerik dan bentuknya teks ya. Jadi tidak masalah. Ini kita coba ya count if. Terus range-nya untuk yang numerik kita coba dulu ya. Kita akan menghitung ini setelah range kita
titik koma ya, kita akan ke kriterianya. Contohnya di sini saya menghitung data yang berada di bawah 450.000. Nah, ini kita pakai kutip ya, jangan lupa. Ini kita tutup, maka dia bisa menghitung. Di sini ada 7 data yang di bawah 450.000 ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau misalkan kita pakai kondisinya count if, terus kita pakai yang string, kita misalkan kita mau mengecek berapa banyak sih data yang ada namanya tulisannya toko A ya. Nah, ini kita tulis toko spasi A, terus kita kurung tutup. Nah, jadi ada 5 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi count if ini dia penghitungan data dengan satu kondisi bisa bentuknya numerik dan bisa bentuknya teks. Nah, kemudian untuk yang count if s ya, itu bisa kondisinya lebih dari satu. Misalkan di sini saya contohkan count if s. Nah, ini kita pakai kriteria range yang pertama. Misalkan di sini saya mau lihat pakai range yang ini ya. Terus saya pergunakan untuk kriterianya yaitu toko A, terus titik koma lagi ya. Nah, terus misalkan saya mau ngecek harga di toko A yang harganya, jadi titik koma lagi, terus di sini yang harganya itu di bawah 450.000. Ini kita kutip, kita tutup, kita enter. Nah, maka jadi di sini saat menghitung yang toko A yang di bawah 450.000 bisa kita lihat ya di sini toko A 100.000 1, toko A 300.000 1 sama toko A 100.000 1. Jadi ada 3 data di sini dengan kondisi seperti ini. Oke, untuk rumus selanjutnya adalah rumus average, di mana rumus average ini untuk menghitung rata-rata. Nah, untuk rumus average ini ada beberapa jenis ya. Ada average A, average if, dan average if s. Nah, untuk yang average biasa ya, perbedaannya dengan average A itu kalau untuk yang average biasa dia akan menghitung hanya yang nominalnya saja. Ya, jadi ini supaya lebih jelasnya saya contohkan di sini ya. Kalau misalkan kita pakai rumusnya average ya, terus kita pakai tab, terus kita akan rata-ratakan untuk yang range ini. Nah, ini range-nya saya akan lebihkan 1 ke bawah, itu untuk nanti membandingkan dengan average A. Ini kita kurung tutup ya. Nah, kita enter, dia hasilnya sekian. Jadi ini di total semua, lalu dia akan dibagi dengan jumlah data yang ada. Nah, ini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi totalnya ada segini rata-ratanya. Nah, perbedaannya di sini dengan average A ya. Average A. Nah, ini sama kita drag dengan range yang tadi ya, yang average ini. Terus kita kurung tutup enter. Nah, ini kita lihat hasilnya masih sama. Kenapa? Karena di average A ini dia akan bisa menghitung kalau misalkan ada satu sel yang bentuknya string ya. Nah, ini contohnya di sini saya tuliskan kosong, kata kosong ya, teks kosong. Ini begitu kita enter. Nah,
Si average A ini dia akan berubah karena kenapa? Dia range-nya itu yang tadinya hanya 10 data, karena begitu ada teks masuk dia akan terhitung jadi 11 data. Jadi total semuanya dibagi dengan 11 data maka hasilnya sekian ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi ya. Kalau kita mempergunakan dari rumus yang sebelumnya di mana kita bisa rata-ratakan dengan jumlah ya. Kita pakai rumus jumlah. Terus dari jumlah ini kita bagi dengan di sini kita pakai berarti count A ya. Nah, count A ini kita drag dari sini ke sini ya. Jadi hasilnya sama dengan yang di atas ya. Nah, jadi ini dia tidak menghitung dia kalau misalkan ada teks, kalau average itu dia akan dihiraukan ya. Nah, kemudian untuk average if itu dia menghitung rata-rata dengan kondisi. Misalkan dengan satu kondisi ya. Nah, ini misalkan ini saya pergunakan average if. Nah, di sini kita akan lihat yang pertama itu adalah range untuk kriterianya. Jadi saya akan coba di sini kita pakai range ini toko ya. Toko. Nah, terus kita titik koma, kemudian kriterianya. Kriterianya nah misalkan ini kita ganti ya. Biasanya kita pakai toko A, ini kita lihat toko B. Nah, kemudian titik koma. Nah, di sini adalah average range. Jadi yang akan kita rata-ratakan itu yang di mana? Nah, ini yang akan kita rata-ratakan itu adalah harganya. Jadi range-nya kita masukkan di sini ya. Ini kita kurung tutup, kita enter. Nah, jadi rata-rata misalkan penjualan di toko B itu ini 250.000. Nah, kemudian kalau untuk average if S itu dia mempergunakan lebih dari satu kondisi, di mana di sini kita coba ya average if S. Nah, di sini average if dengan if S itu ada sedikit perbedaan. Kalau misalkan yang average if S itu dia average range-nya itu pertama. Jadi yang akan kita rata-ratakan itu yang range yang pertama. Nah, jadi ini kita masukkan harganya ya. Rata-rata harga, terus kita baru titik koma. Nah, ini baru masuk ke range kriterianya. Nah, ini misalkan range kriterianya saya ambil yang toko, yang pertama ya kriterianya. Terus kita titik koma, terus kriterianya itu kita pakai lagi toko B ya. Toko B. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah kriteria range dari yang keduanya. Nah, kriteria yang kedua misalkan kita pakai range yang barang atau item. Nah, ini setelah ini kita titik koma ya. Nah, ini kriterianya itu kita mau coba lihat dari item B ya. Item B. Nah, ini jadi di sini dia akan merata-ratakan toko B ya. Terus itemnya item B. Maka di sini nanti hasilnya kalau benar ya, dia ada 300 ditambah 300 berarti rata-ratanya 300 ya. Nah, 300.000. Nah, jadi penggunaan average itu seperti itu ya. Oke, untuk rumus selanjutnya adalah rumus if. Rumus if ini dia dipergunakan untuk kondisi ya. Nah, rumus if ini dia ada beberapa bentuk, ada if untuk satu kondisi, kemudian if S untuk lebih dari satu kondisi, terus ada if error ya, jika
dia menghasilkan nilai error. Terus ada if and a ini jika dia menghasilkan nilai not available atau tidak tersedia nilainya. Nah, di sini kita coba yang if ini ya dengan satu kondisi. If jika nilai pertama ini ya, nilai 1, itu kita kondisikan pertama itu adalah logical test-nya atau kondisinya. Nah, ini kita berikan kondisi lebih kecil sama dengan, lebih kecil 60 ya. Nah, ini kondisinya misalkan nilainya lebih kecil dari 60. Nah, kemudian berikutnya itu setelah titik koma kita akan memberikan nilai kalau benar ya. Nah, kalau benar misalkan dia nilainya kurang ya, nilai kurang. Terus kita titik koma. Nah, kemudian nilainya kalau misalkan salah, maka keterangannya kita berikan misalkan nilai cukup. Nah, ini kita enter ya. Maka di sini kita bisa lihat karena dia nilainya lebih kecil dari 60, maka dia akan bernilai benar ya. Maka nilai benarnya itu adalah keterangannya nilai kurang. Nah, ini kalau kita drag ke bawah. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, jadi nilai 60 ini adalah untuk keterangan yang nilai cukup. Jadi selebihnya ini nilainya adalah cukup. Nah, kemudian kalau misalkan kondisinya lebih dari 1, kita pakai if else ya. Nah, jadi kita pakai if else. Nah, ini adalah logical test ya. Jadi dia kondisinya di mana nilai pertama ini kita berikan lebih kecil ya kondisinya, misalkan di bawah 30. Terus kita titik koma. Di sini kita kasih keterangan nilai sangat kurang. Kemudian kita titik koma. Nah, ini dia masuk ke fungsi kondisi yang kedua. Nah, ini misalkan kita klik lagi di sini. Terus dikurang lebih kecil dari misalkan 60 ya. Nah, ini kita titik koma. Terus nilai kalau misalkan nilai yang fungsi kondisi keduanya benar, itu kita kasih keterangan nilai kurang. Nah, kemudian yang terakhir kita berikan kondisi ya. Nah, titik koma kita berikan di sini lebih kecil sama dengan 100 misalkan ya. Nah, ini kita titik koma nilai cukup. Nah, ini kita tutup ya. Nah, di sini jadi ada 3 kondisi ya. Ada 3 kondisi di mana kalau misalkan di bawah 30 dia nilainya sangat kurang, di bawah 60 nilainya masih kurang, kemudian 100 ke bawah ini nilainya cukup. Nah, ini kita drag ke bawah, hasilnya seperti ini. Ya, jadi nilai 10 sama 20 ini sangat kurang nilainya. Di bawah ini 50 sampai 30 nilainya kurang. Nah, yang selebihnya nilainya cukup. Nah, kemudian kondisi jika error ya. Nah, jadi error ini macam-macam. Nanti not available pun itu dia termasuk dalamnya error ya. Nilainya itu error. Nah, ini kalau kita pergunakan if error ini. Nah, if error ya. Nah, ini value. Value-nya itu yang kita hasilkan misalkan 10 ya. Yang ini nilai ke-1 kita bagi dengan nilai kedua ya. Nah, terus kita titik koma. Nah, kalau misalkan dia nilainya error, maka kita kasih keterangan nih. Nilai error. Nah, ini kita tutup ya. Nah, di sini kita drag ya. Nah, ini kita lihat tidak ada yang error ya.
Nah, semua nilainya 10 ya. 40 dibagi 4, 10. Nah, kalau misalkan dia error ya, misalkan di sini saya tulis di 50 ini dia nilainya saya bikin not available ya. Not available. Nah, di sini dia akan diberikan keterangan error. Atau misalkan kita pakai error yang lainnya, kita ganti dengan 0 ininya. Pembagi 0 itu dia di Excel dia akan dinilai dengan error ya. Nah, dia kan nilainya error. Yang lain tidak berpengaruh karena di sini nilai errornya ini kalau misalkan kita pakai error. Nah, perbedaannya kalau misalkan if not available ini ya, ini kita pergunakan. Nah, ini kita ada nilainya. Yang pertama tadi kita samain ya. Misalkan nilai pertama dibagi dengan nilai kedua, terus titik koma. Nah, kalau misalkan nilainya itu not available, misalkan kita tulis nilai tidak tersedia. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat ya, karena di sini nilainya error ya. Di sini pun dia tidak akan menampilkan not available tadi, nilai tidak tersedia. Karena kenapa? Di sini nilainya error. Nah, kalau misalkan kita perbaiki lagi di sini kita tulis 5 ya. Nah, tapi di sininya kita misalkan tulis yang tadi ya, not available, not available. Nah, di sini dia tetap dinilai error dan di sini keterangan tidak tersedia ini nilai tidak tersedia masuk. Nah, ini yang kalau misalkan tidak tersedia semuanya akan mengikuti ya. Oke, ini untuk rumus if. Oke, berikutnya ini adalah rumus yang berhubungan dengan teks ya. Nah, waktu seseorang mengisi input data Excel itu belum tentu semuanya rapih ya. Nah, ini saya berikan contoh di mana di sini ada sebuah teks yang formasinya berantakan ya. Ada huruf gede, huruf kecil dan spasinya lebih dari satu misalkan. Nah, ini di sini ada trim, ada upper, ada lower ya. Nah, ini trim ini dia difungsikan kalau misalkan ada banyak spasi yang dipergunakan. Jadi dia akan dipangkas spasinya, dia akan disesuaikan hanya ada satu spasi saja. Nah, ini kita pakai trim namanya. Nah, ini kita teksnya kita select di sini. Nah, ini trim ini dia untuk memangkas spasi yang ada yang berlebihan. Nah, kemudian ini untuk huruf besar, huruf kecilnya masih berantakan ya. Nah, di sini ada upper untuk kalau misalkan kita mau huruf besar semua. Nah, ini kita pakai upper ya. Kita pilih yang ini teksnya. Nah, ini kita rapikan dulu. Maka dia sudah mulai kelihatan rapih ya. Ini huruf besar semua. Kalau mau dibikin huruf kecil semua kita pakai lower. Nah, ini teksnya kita pilih ini. Nah, ini dia kan huruf kecil semua. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuatnya huruf besarnya yang di depannya saja, itu kita pakai proper namanya. Nah, ini proper. Jadi, waktu kita pakai proper, nah, contohnya kata ragam tutorial ini, dia R-nya gede yang pertamanya, terus T-nya juga gede. Nah, jadi yang selebihnya adalah huruf kecil. Nah, kalau misalkan di sini kita mau mengambil sebagian dari teksnya. Misalkan kita mau ambil sebagian sebelah kiri, kita pakai left ya. Nah, ini kita mau ini kita pilih teksnya dulu. Nah, kemudian titik koma ini adalah number karakter. Jadi berapa karakter yang mau kita pilih nih. Misalkan 4 dari kiri. Jadi nanti tulisannya raga. Nah, ini kita tulis saja 4 jumlah karakternya. Ini kita tutup ya. Nah,
Kemudian untuk yang kalau misalkan kita perlu yang untuk karakter yang di tengah, kita mempergunakan mid. Nah, terus ini kita pilih teksnya ya. Terus titik koma. Nah, ini kita mulainya dari teks yang keberapa nih? Misalkan di sini kita mulai dari karakter ketiga. Nah, jadi nanti dimulainya dari huruf G ya, huruf ketiganya. Nah, terus titik koma, terus number karakternya berapa banyak yang kita mau ambil nih ya. Jadi misalkan kita mau ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7 karakter. Nah, waktu kita mau mengambil karakter ini, itu spasi ikut dihitung karakternya. Nah, jadi kalau kita ini ya, kita lihat di sini ada 3 karakter spasi dan 3 karakter di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau ambil yang dari sebelah kanan, kita pakai right ya. Misalkan di sini kita mau ambil 5 karakter dari kanan ya. Nah, ini kita klik, maka di sini 5 karakter yaitu Orial. Nah, kalau misalkan kita mau tahu berapa banyak sih karakter yang ada di teks kita, itu kita bisa pakai len ya. Nah, pakai len ini untuk mengetahui jumlah karakter dari teks kita. Nah, jadi di ragam tutorial ini ada 14 karakter. Tanpa harus kita hitung, bisa kita langsung lihat. Nah, kemudian di sini ada untuk penggabungan teks ya. Nah, ini kita penggabungan teks kita bikin dulu ya. Di sini kita misalkan left. Nah, ini kita pakai kata ragamnya ya. Titik koma itu kita bikin 5 karakter ya. Nah, terus untuk tutorialnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karakter ya. Jadi ini kita pakai right. Dari sini. Terus kita pakai 8 karakter. Oke. Nah, jadi ragam sama tutorial. Nah, sebenarnya ini concat dengan concatenate dengan concat ini dia sama ya. Cuma yang ini adalah versi yang terdahulu ya. Jadi dari concatenate ini dia diperbaharui jadi concat ya. Nah, perbedaannya itu ini kita bisa lihat ya. Kalau misalkan kita pergunakan concatenate, nah ini kita bisa lihat teks pertama, teks kedua. Ini kalau misalkan kita pilih teks pertama, kita pilih lagi teks kedua, hasilnya seperti ini ya. Ragam tutorial langsung digabung tanpa spasi. Nah, ini pun sama ya. Kalau misalkan kita pakai concat, maka dia sama. Ini teks pertama, terus titik koma teks kedua, terus kita tutup, hasilnya sama. Nah, kalau misalkan kita mau mempergunakan penambahan dari spasi ya. Nah, ini kita bikin aja yang di bawahnya ya. Kita pakai sama concatenate. Nah, di sini kita pakai ini untuk yang kata pertama, terus titik koma ini kita berikan kutip spasi kutip, terus titik koma, terus kita pakai yang tutorial. Nah, jadi dia ada spasinya. Ya. Nah, ini pun sama ya. Concat. Ini kita lakukan aja dengan cepat ya. Titik koma, kutip, spasi, kutip, titik koma, terus tutorial. Nah, yang membedakan di sini versi dulunya itu concatenate ini dia tidak mendukung yang namanya range. Nah, ini kalau misalkan kita drag dari sini sampai ke sini ya, 3 sel ini waktu kita tutup enter, maka dia value-nya akan salah ya. Nah, di sini tulisannya error in value. Nah, tapi kalau misalkan yang versi baru yaitu concat ya.
concat. Nah, di sini kita mau pakai range pun itu tidak masalah ya. Dia akan berhasil. Nah, jadi ini adalah rumus-rumus untuk memanipulasi teks. Oke, berikutnya adalah rumus round. Rumus round ini digunakan untuk pembulatan angka ya. Jadi di samping kita bisa mempergunakan optional yang di sini, itu kita bisa mempergunakan rumus. Nah, rumus round ini ada 3 ya. Yang round biasa ini dia untuk standar dengan fungsi matematik. Jadi kalau misalkan 5 ke bawah, maka dia akan diturunkan ke bawah. Maka untuk yang 6 itu akan dibulatkan ke atas. Nah, untuk yang ini adalah semuanya dibulatkan ke bawah. Terus round up ini dia dibulatkan semuanya ke atas. Nah, ini untuk mencobanya. Ini misalkan saya ada 2 nilai ya. Nilai 1 kita bagi dengan nilai 2, maka dia menghasilkan nilai desimal atau koma ya. Nah, ini kita hasilkan semuanya. Nah, dari hasil ini bisa kita bulatkan, misalkan yang panjang ini ya. Ini kita pakai round. Nah, di sini kita pilih dulu numbernya, kemudian titik koma. Kemudian kita dipilih kita mau berapa digit angka di belakang koma. Nah, ini saya coba untuk 2 angka di belakang koma. Ya. Nah, ini tetap hasilnya karena dia hasil utamanya adalah cuma 5,5 ya. Nah, kalau misalkan dia yang komanya panjang, dia akan dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma. Nah, ini bisa kita lihat ya. 3,333 ini jadi 33. Tapi kalau misalkan dia 3,16 ini dia jadi 3,17. Jadi dia mengikuti rumus matematik. Kalau misalkan kecil dia akan dibulatkan ke bawah. Kalau misalkan dia besar dibulatkan ke atas. Nah, kalau round down itu dia membulatkan semuanya ke bawah. Nah, ini sama penggunaannya, angkanya kita koma, terus 2 digit di belakang koma. Nah, ini kita turunkan semua. Nah, jadi semuanya itu dia dibulatkan ke bawah ya. Ini 3,16 ya, 2,87, 2,77 ya. Nah, kemudian untuk yang pembulatan ke atas kita pakai round up. Nah, ini hasilnya kita koma 2. Nah, ini kita lihat ya yang 4,33 dia dibulatkan semuanya ke atas jadi 4,3 ya, 3,16 jadi 17 ya. Jadi itu adalah rumus round. Oke, untuk rumus berikutnya yaitu adalah rumus min, max, dan rank. Nah, rumus min ini ada untuk menunjukkan angka terkecil yang ada di satu deretan angka. Nah, ini adalah kalau max dia untuk angka yang terbesarnya. Kemudian rank ini adalah ranking. Jadi dari sederetan angka itu dia nanti ketahuan urutan berapanya. Nah, ini di sini kita akan membuat dulu angka random ya. Nah, di sini kita punya rumus yang namanya range between ya. Jadi dia random between. Nah, di sini kita pakai ya rumusnya range between misalkan. Nah, di sini angka terkecilnya, angka randomnya berapa? Misalkan saya pakai 1 terus titik koma. Nah, angka terbesarnya misalkan saya pilih yang 50. Nah, terus kita tutup. Maka dia akan keluar nilai random. Nah, nilai random ini waktu kita mau melakukan sesuatu ya, kayak misalkan kita mau drag nih semuanya, kita mau bikin 10 urutan misalkan, ya, nanti angka 3-nya itu dia akan berubah. Nah, jadi setiap kita melakukan sesuatu, kayak misalkan kita mempergunakan rumus min ini, ya. Nah, ini rumus min. Nah, rumus min ini dia melihat dari range ini mana yang terkecil. Nah, nanti waktu kita mempergunakan rumus min ini,
maka nilai ini dia akan berubah-ubah karena kita pakai rumus random between. Nah, ini kita lihat dari deretan angka ini, angka terkecilnya adalah 8. Nah, kemudian max ini ya, dia untuk menunjukkan angka terbesar dari deretan angka tersebut. Nah, ini kita pilih range-nya, kita kurung tutup. Nah, ya. Nah, ini kita lihat lagi, kalau misalkan range itu dia akan menunjukkan rankingnya. Nah, ranking ini kita tulis rumusnya rank ya. Nah, di sini adalah number yang kita pakai. Misalkan yang sejajar dengan rumus ranknya yaitu ini ya. Terus titik koma, di sini ada referensi. Referensi itu adalah range dari yang kita pakai ini. Nah, referensi ini nanti kalau misalkan kita mau pergunakan untuk drag ke bawah itu bisa kita kunci, tapi saya mau kasih lihat dulu ya perubahannya. Nah, ini setelah kita dapat referensinya, ini kita titik koma, ordernya itu kita bisa ascending dan descending. Jadi mau dari kecil ke gede atau gede ke kecil ya. Nah, misalkan kita pakai ascending dari kecil ke gede ya. Nah, ini kita pakai yang ini ya, kita tutup. Nah, jadi dia yang ini adalah ranking ketiga ya. Nah, ini kalau misalkan kita drag ya, itu akan aneh ya. Nah, ini banyak ranking satunya kita lihat ya. Nah, soalnya kenapa waktu kita di sini kalau misalkan kita F2 satu-satu, nah ini kita range-nya di sini. Terus yang ini range-nya turun ke bawah. Nah, ini kenapa? Karena range-nya ini kita tidak kunci ya. Nah, cara mengkuncinya kita pakai yang paling atas dulu ya. Terus kita pencet F2, maka kita bisa rubah di sini. Nah, di bagian yang range-nya ini, itu kita tekan tombol F4. Jadi di di A2-nya itu kita tekan tombol F4, maka dia ada tanda dolar ya. Terus di sini juga kita F4 A11-nya. Nah, maka dengan begini dia akan terkunci range-nya. Nah, ini kita drag lagi ke bawah supaya semuanya diperbaiki ya. Nah, maka dengan begini, ini kita lihat nih, di sini ada ranking ke-1-nya, angka yang paling kecil, terus berikutnya adalah angka 10, angka 12, dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah ranking. Kalau misalkan kita mau ubah menjadi descending ya. Jadi dari yang terbesar rankingnya ya udah kita ubah di sininya aja ya. Ini tadi pakai 1, sekarang kita pakai 0. Nah, ini kita drag lagi ke bawah. Nah, jadi angka yang dia dapat nilainya yang paling besar dia adalah ranking ke-1. Nah, seperti itu. Ya. Baik, untuk rumus yang terakhir kita ada yang namanya VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP, HLOOKUP ini cukup penting ya dan sering digunakan juga. Karena kenapa? Di sini untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ini sebenarnya penggunaannya caranya sama. Cuma yang membedakan ini dia kalau VLOOKUP dia mempergunakan data untuk yang vertikal. Jadi kalau misalkan kita punya referensi seperti ini, itu dengan datanya menurun ke bawah seperti ini berarti dia vertikal. Dan ciri-cirinya itu header-nya ini adalah header tabelnya itu sifatnya horizontal. Jadi ada nama, kode, kategori itu secara horizontal. Nah, sebaliknya kalau misalkan HLOOKUP itu dia datanya itu dia sifatnya horizontal. Nah, terus header-nya itu baru yang vertikal. Nah, ini untuk penggunaannya ya. Karena kenapa sangat penting? Jadi kita misalkan punya tabel referensi seperti ini, terus nanti kita begitu misalkan ya dari kita punya tabel penjualan sendiri misalkan ya. Dari barang-barang seperti ini nanti kita cukup kita ketikkan namanya ya. Nama yang ada di sini. Nanti misalkan harganya itu langsung otomatis keluar dari referensi yang ini.
Nah, ini kita coba ya. Nah, di sini di harga misalkan kita mau otomatis mengeluarkan harga, jadi kita pakai VLOOKUP ya, karena di sini datanya vertikal. Nah, kemudian lookup value ini itu adalah nanti yang akan kita input. Jadi yang akan kita input adalah sebelah sini, jadi kita klik aja. Nah, terus sekedar informasi ya, ini nanti yang di-input ini dia harus berada yang paling kiri dari tabel ya. Jadi kalau misalkan kita mau inputnya nama, berarti yang paling kiri ini kita tabel referensinya harus namanya. Tapi kalau misalkan kita mau di sini tulis kodenya, kita ingat cuman kodenya ya. Nah, ini kita kodenya kita pindahkan ke sebelah paling kiri. Soalnya nanti kalau enggak akan error ya. Nah, terus dari sini value yang akan kita input, kemudian kita titik koma. Nah, di sini ada tabel array atau tabel referensinya. Nah, tabel referensi kita drag semuanya di sini ya. Nah, terus kita tekan tombol F4 karena kalau misalkan kita mau mendrag ke bawah nanti dia akan terkunci ya. Nah, ini lambangnya ada tanda dolarnya. Nah, kemudian itu tandanya berarti sudah terkunci range-nya. Nah, ini kita titik koma ya. Nah, kemudian ini adalah kolom index number berikutnya. Nah, kolom index number ini yang akan kita gunakan hasilnya nanti ya. Kalau kita mau ngambil harganya berarti kita kolom yang harga. Nah, di sini dia menghitungnya adalah dari tabel referensi ini kita akan mengurutkannya dari 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita mempergunakan kolom keempat. Nah, jadi ada A, B, C, D, E ya. Nah, ini yang kita gunakan adalah D. Nah, jadi kita pakai yang ke 1, 2, 3, keempat. Nah, jadi ini kita kolom index number-nya kita pergunakan yang 4 ya. Nah, terus di terakhir ini itu adalah untuk menyatakan benar atau salah. Nah, ini kalau misalkan kita nyatakan benar, nanti dia akan walaupun kita inputnya salah ya, nanti dia nilainya tetap akan keluar. Dia akan mencari beberapa referensi yang ada di sini, yang sudah tercantumkan di sini. Tapi kalau kita misalkan kita pilih false ya, maka dia akan benar-benar secara pasti nilainya. Kalau kita tulis yang tidak ada di sini ya namanya, maka dia akan error atau not available. Nah, ini kita kunci, kita enter. Nah, ini not available ini kenapa? Karena di sini kita belum isikan ya. Nah, kalau kita misalkan isikan di sini salah satunya kita misalkan kita menjual rak buku misalkan. Nah, ini kita tulis aja rak buku di sini, kita enter maka dia akan keluar harga yang rak buku ini. Nah, ini kalau mau harganya kita ubah jadi rupiah, kita di sini ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau drag ininya ya, bisa ini langsung ke bawah. Nah, ini kenapa not available sama seperti tadi ya, karena kita belum isikan di sini. Nah, ini misalkan kita lakukan penjualan misalkan rak buku, meja, terus partisi ya. Nah, kemudian gantungan, terus dipan sama box bumbu misalkan ya. Nah, di sini semua keluar nilainya, tapi kalau misalkan kita salah mengetikkan aja, jadi tidak ada salah satu di sini, misalkan dipan kasur ya. Nah, maka dia tidak akan ada nilainya karena dia di sini tidak ada yang namanya dipan kasur ya. Nah, jadi ini kita ganti lagi. Nah, penggunaannya jadi seperti itu. Kalau untuk kode juga sama ya. Jadi kita misalkan VLOOKUP, kemudian di sini refernya ke sini ya. Nilainya, kemudian tabel arraynya biasa dari sini sampai sini. Kita arraynya kita pakai F4. Kemudian kolom indeksnya itu untuk yang kode berarti dia kolom indeksnya itu yang ke 1, 2. Nah, jadi ini kita pakai 2.
Nah, terus kita titik koma, kita false lagi, ya. Nah, terus kita tutup. Nah, maka di sini rakbook itu dia adalah kodenya 005, ya. Dan ini kita drag aja, otomatis maka langsung tergenerate, ya. Ini kodenya. Nah, terus kalau misalkan di sini ya udah kita pakai zoom aja kayaknya. Kalau kita mau jumlahkan hasil penjualan kita, ya. Nah, di sini kita tutup. Nah, maka di sini totalnya semuanya sekian. Nah, itu untuk VLOOKUP ya. Jadi untuk HLOOKUP juga sama posisinya. Nah, cuma dia pindah aja ya. Nah, kayak misalkan di sini, nah ini sama ya, namanya yang akan kita inputnya berarti dia harus paling atas. Kalau yang tadi paling kiri, ini paling atas. Nah, di sini harganya dulu ya kita coba, berarti di sini pakai HLOOKUP. Nah, HLOOKUP itu value-nya ini ya, value-nya yang namanya yang kita input tetap. Terus tabelnya ini referensinya yang ini, yang isinya. Nah, ini sampai sini kita pakai F4, terus kita titik koma. Nah, terus row index number. Kalau tadi kita pakainya kolom, ini sekarang kita pakainya baris. Jadi kita baris harga ini kita pakai baris keberapa nih? Nah, ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Jadi kita pakai baris keempat ya. Nah, ini terus kita pakai yang tetap yang false ya supaya pasti nilainya. Nah, ini tetap sama ya. Kita harus isikan dulu misalkan di sini kita jual kursi. Nah, baru dia keluar ya. Ini dengan rupiah dan seterusnya ya. Nah, di sini kita drag lagi ya, sama. Nah, ini meja, lemari, terus talenan ya. Nah, terus yang kode juga sama ya, HLOOKUP, terus kita ke refer ke sini, terus kita titik koma. Ini kita F4 jangan lupa. Nah, kemudian titik koma. Terus kode itu dia ke baris kedua. Jadi kita pakai kedua. Terus ini kita pakai false lagi. Nah, ini kita tinggal drag ya. Nah, semuanya keluar. Nah, jadi ini adalah rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, biasanya yang orang-orang pergunakan itu adalah HLOOKUP. Nah, soalnya secara umum biasanya orang menggunakan tabel ini secara vertikal ke bawah. Ya, tapi itu tergantung lagi dari kondisinya. Kalau kita senang bikinnya secara horizontal seperti ini boleh ya. Kita tinggal pakai HLOOKUP. Baik, demikian tutorial kali ini untuk rumus-rumus penting di dalam Excel yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan kantor. Semoga dengan kalian belajar ini bisa lebih efisien dalam mengerjakannya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video tutorial ini dari awal sampai akhir. Jika kalian merasa video tutorial ini berguna, silakan like dan share. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya dari Ragam Tutorial. Untuk yang mau bertanya, silakan tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.